Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan kembali yaitu mengenai roti hidup. Yesus menekankan roti hidup. Roti hidup adalah sebuah ungkapan di mana Yesus ingin menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup, atas segala alam semesta. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwa makanan itu menyehatkan atau makanan itu membuat kita sakit? Tentu ada makanan yang misalkan berlabelkan makanan sehat, atau juga ada makanan yang berlabelkan kurang sehat. Tetapi di samping yang sehat dan tidak sehat itu, tentu makanan adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Makanan itu menunjukkan sebuah energi bagi kita yang dibutuhkan setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu melihat kembali pengalaman bagaimana makanan itu menyehatkan kita. Itu sangat dibutuhkan. Dan Yesus menekankan bahwa Dia adalah roti hidup. Jadi, Dia sebagai sumber makanan. Tetapi Yesus menggali lebih dalam makanan yang benar-benar menghidupkan, yaitu roti hidup. Bagaimana kita harus memaknai ini? Yaitu kita melihat pengalaman di mana orang-orang Israel, yaitu mereka membutuhkan makanan, kelaparan ketika di padang gurun, dan Tuhan menurunkan mana. Ini memberikan hidup yang diturunkan dari atas, rotinya itu diturunkan dari atas, sehingga kedatangan Yesus juga dari atas, dari surga, dan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, menghidupkan manusia. Karena misi dari Yesus sendiri adalah menyelamatkan manusia, memberikan kehidupan kekal. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu melihat lebih dalam, karena Yesus mengajarkan kita bahwa roti hidup yang Ia nyatakan adalah dirinya sendiri, yaitu yang berkuasa atas hidup abadi. Dia melakukan kehendak Bapa, yaitu untuk menyelamatkan melalui sengsara, wafat, dan bangkit. Ketika Ia bangkit, Ia memberikan damai kepada kita, memberikan hidup yang bersemangat, tentunya hidup yang lebih baik, dan hidup yang juga kekal. Inilah, tetapi membutuhkan syarat. Apa syaratnya? Yaitu beriman. Iman adalah dasar dari setiap tindakan kita, karena dari situ Allah menganugerahkan sebuah rahmat, yaitu kehidupan kekal. Tetapi tentunya ini mengandaikan bahwa manusia juga bertanggung jawab, karena manusia diberi akal budi. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu memahami bahwa Allah memberikan rahmat, akal budi, sehingga manusia perlu bertanggung jawab atas hidupnya, yaitu melakukan kebaikan. Karena roti hidup itu memberikan sumber tenaga yang tentunya baik, yang tentunya memberikan kebijaksanaan, dan tentunya apa yang diajarkan Yesus itu juga memberikan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Yesus ini benar-benar terjadi, bahwa ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita misalkan orang mengetahui banyak pengetahuan dan akhirnya mempunyai keterampilan, dan ia mendapatkan rezeki dan menghidupkan. Inilah prosesnya.
tentu ada proses, itu sebuah tanggung jawab yang nantinya akan menghidupkan kita manusia dengan bekerja. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk bekerja setiap hari tentunya untuk menghasilkan rezeki berupa makan, rezeki yang juga menghidupkan kita di dunia ini. Tentu ini adalah sebuah anugerah atau rahmat. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai roti hidup tentu bukan sekedar makanan duniawi, tetapi makanan surgawi, yaitu memberikan kita kehendak untuk melakukan kebaikan, dan akhirnya Tuhan sendiri akan memberikan anugerah, yaitu menerimanya dalam kehidupan abadi. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, roti hidup juga menyelamatkan, artinya memilih yang baik. Ketika pengalaman Adam dan Hawa memilih makanan yang tidak menghidupkan, dan itulah kita belajar untuk mengambil makanan yang menghidupkan, yaitu yang ada dari Yesus sendiri. Pengalaman makanan yang menghidupkan tentu dihidupi oleh para rasul, yaitu Stefanus yang juga menjadi martir, sudah menyerap makanan kehidupan karena membekali dengan nasihat-nasihat ajaran Yesus, yaitu berupa kasih, mencintai Yesus, dan beriman kepadanya sampai meneteskan darah terakhir menjadi martir. Ini merupakan tanggung jawab Stefanus, dan akhirnya ia diterima dan masuk dalam kerajaan surga tentunya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah contoh yang memberikan kita semangat dalam hidup, sehingga kita mampu untuk melihat ke dalam diri sendiri, untuk melihat bahwa ada jalan, ada cara untuk mendapatkan kehidupan abadi, yaitu dengan percaya kepada Tuhan, beriman, dan melakukan kehendak-Nya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan kita yang didasarkan oleh Kristus sendiri itu sungguh-sungguh menyelamatkan dan juga membahagiakan. Ketika itu, kita tentu berharap akan mendapat kebahagiaan kekal. Semoga Tuhan memberkati.